Baik, kita lanjutkan pembahasan soalnya. Kali ini berkaitan dengan materi dinamika rotasi. Perhatikan rangkaian sistem berikut. Sebuah katrol kasar dan berotasi bermassa M besar 2 kg dengan I sama dengan setengah mr kuadrat. Ya, M di sini adalah massa katrol, kemudian R besar itu adalah jari-jari katrol. Menghubungkan kedua benda, yaitu di sini ada M1 dan M2, ya, masing-masing 1 kg dan 3 kg. Jika lantainya licin dan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, maka besar percepatan linear yang dialami oleh sistem tersebut adalah percepatan linear itu simbolnya adalah A, ya, satuannya meter per sekon kuadrat. Nanti ada percepatan linear, ada percepatan sudut. Ya, kalau percepatan sudut simbolnya alfa, rumusnya adalah A dibagi dengan R. Nah, adik-adik, di video ini kita akan gunakan cara untuk menghitung percepatan linear, ya. Cara pertama ini mungkin agak sedikit panjang, ya, karena kita akan menggunakan hukum Newton yang kedua untuk gerak translasi, yaitu sigma F sama dengan M kali A, dan untuk gerak rotasi, yaitu sigma torsi sama dengan I dikalikan dengan alfa, ya. Nah, sebelum kita lanjutkan, ya, kita gambarkan dulu gaya-gaya yang bekerja pada sistem. Yang pertama pada M1, ya. Semua benda yang punya massa pasti punya gaya berat. Nah, yang namanya gaya berat itu pasti arahnya ke bawah. Maka di sini ada W1. Lalu di sini ada gaya tegang tali. Nah, misalkan ini adalah gaya tegang tali T1. Yang di sini adalah gaya tegang tali T2. Oke. Kemudian pada M2, ya. Ini karena punya massa otomatis juga punya gaya berat, ya. W2 arahnya ke bawah. Nah, akan tetapi karena M2 ini bergerak ke kanan, ya, berarti kan ke kiri, ya. Berarti kan searah dengan sumbu X. Nah, padahal W2 ini searah dengan sumbu Y. Artinya nanti W2 itu tidak masuk dalam perhitungan, ya. Kenapa? Karena proyeksi dari vektor gaya W2 kalau kita proyeksikan ke arah sumbu X itu sama dengan 0. Karena W2 searah dengan sumbu Y, sementara M2 ini arah geraknya adalah searah dengan sumbu X, gitu, ya. Jadi nanti W2-nya tidak masuk dalam perhitungan. Oke, selanjutnya kita ke M1. Nah, kita ke M1. Sigma F sama dengan M1 dikalikan dengan A, ya. Berarti M1 ini kan bergerak turun ke bawah. Maka yang menang itu adalah W1, ya. Yang kalah itu adalah T1. Jadi bagi benda M1, W1 ini arahnya ke bawah, T1 ini arahnya ke atas, ya. Diamati ini panahnya. Nah, sehingga nanti untuk sigma F-nya itu adalah W1 dikurangi T1. Jangan sampai kebalik, ya. Jadi W1 dikurangi T1 sama dengan M1 dikali dengan A, ya. Kemudian kita ke M2. Nah, pada M2 bekerja gaya T2, ya. Kita tuliskan dulu sigma F sama dengan M2 dikalikan dengan A, ya. Berarti sigma F-nya di sini adalah T2. Nah, maka T2 sama dengan M2 dikalikan dengan A, ya. Kalau ini kita misalkan persamaan 1, kemudian ini adalah persamaan 2, ya. Maka di sini kita bisa menjumlahkan persamaan 1 dan persamaan 2, ya. Jadi kalau persamaan 1 berarti kan W1 dikurang T1 sama dengan M1 dikali A. Lalu persamaan 2-nya adalah T2 sama dengan M2 dikali A. Nah, ini kita jumlahkan dulu, ya. Maka nanti kita akan dapatkan W1 plus T2 dikurang T1 sama dengan M1 kali A ditambah M2 kali A. Berarti langsung aja A-nya bisa kita keluarkan. Berarti M1 ditambah M2 dikalikan dengan A. Nah, W1-nya bisa dihitung, yaitu M1 kali G, ya kan? M1-nya ada, M2-nya ada. Tugas kita adalah menghitung A. Berarti logikanya A ini bisa kita hitung kalau kita bisa mencari T2 dikurang T1, ya. Nah, bagaimana cara mencari T2 dikurang T1? Kita gunakan hukum Newton yang kedua pada gerak rotasi. Berarti bekerja pada katrol, gitu, ya. Nah, sigma torsi sama dengan I dikali alfa, ya.
torsi itu adalah R kali F. Oke, jari-jari dikalikan dengan gaya. Nah, pada katrol ini bekerja gaya T1 dan bekerja gaya T2. Nah, karena katrol ini berputar, ya, arah putarannya seperti ini, ya, berarti berlawanan arah dengan putaran jarum jam, maka yang menang itu adalah T1. Ini yang menang, ya. Yang kalah adalah T2. Ya kan? Berarti nanti T1 kali R, ya, jadi yang menang dulu T1 dikali dengan R dikurangi dengan momen gaya atau torsi yang kalah, yaitu T2 dikali dengan R. Nah, ini sama dengan I kali alfa. Untuk I-nya setengah MR kuadrat, ya Dek ya. Lah untuk alfanya A dibagi dengan R. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Baik, untuk ruas kiri dulu, ini R-nya bisa kita keluarkan. Jadi T1 dikurang T2 dikalikan dengan R, ya. Kemudian untuk ruas kanan ini berarti setengah dikali M, ya, dikalikan dengan R dikalikan dengan A. Karena kan R kuadrat dibagi R, berarti R ini dicoret, kuadratnya dicoret. Tinggal setengah kali M kali R kali A. Oke. Kemudian di sini ada R. Nah, ini bisa dicoret dengan R yang ada di ruas kanan. Nah, dari sini nanti kita akan dapatkan bahwa T1 dikurangi T2, ya Dek ya. Jadi T1 dikurangi T2 itu sama dengan setengah dikalikan M besar dikalikan dengan A. Nah, yang kita butuhkan itu adalah T2 dikurangi T1, ya. Nah, supaya T1 dikurang T2 ini berubah menjadi T2 dikurang T1, ya. Berarti ini ruas kiri dan ruas kanan harus kita kalikan dengan min 1, ya kan? Nanti kalau ruas kiri dikali min 1 jadinya adalah min T1 plus T2 atau T2 dikurang T1, ya. Ruas kanannya menjadi minus setengah M besar dikalikan dengan A. Nah, ini tinggal kita masukkan angkanya. Berarti min setengah dikalikan M besarnya 2 lalu dikalikan dengan A, ya. Minus setengah kali 2 itu min 1. Berarti min 1 kali A sama dengan minus A. Nah, artinya T2 dikurang T1 itu minus A, ya. Nah, kita masukkan ke sini. Jadi T2 dikurang T1 ini kita ganti dengan minus A yang ini. Nah, W1-nya itu kan M1 kali G, ya, berarti 1 kali 10. Nah, berarti ini 10 dikurangi dengan A sama dengan M1 ditambah M2. 1 ditambah 3, ya, dikalikan dengan A. Nah, berarti ini 10 sama dengan 4A ditambah A. Jadi minus A pindah ke kanan, jadinya plus A. Maka nanti kita akan dapatkan 10 sama dengan 5A. Sehingga A itu sama dengan 10 per 5 sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Nah, ini jawabannya, ya. Berarti percepatan linier yang dialami oleh sistem adalah yang C, ya, 2 meter per sekon kuadrat. Nah, ini cara pertama, ya. Selanjutnya kita akan gunakan cara kedua. Nah, cara kedua ini kita langsung gunakan rumus jadi, ya. Jadi nanti A itu langsung saja. Nah, ini cara kedua, ya. Cara kedua. Oke. Nah, A itu rumusnya adalah sigma F, ya, dibagi dengan M total, ya kan? Berhubung di sini ada gerak translasi dan ada gerak rotasi, maka bawahnya ini M total ditambah dengan K dikalikan dengan M besar. Jadi kalau M total itu adalah total massa yang bergerak translasi. Sementara kalau M besar itu adalah massa benda yang bergerak rotasi. Nah, di sini massa benda yang bergerak translasi itu adalah M1 dan M2. Jadi translasi itu artinya gerak lurus, ya. Hanya geser-geser aja. M1 geser ke bawah, ya kan? Kemudian M2 geser ke kanan, ke kiri, ya kan? Nah, yang bergerak rotasi itu adalah massa katrol. Nah, makanya di sini ditambahkan dengan K dikalikan dengan M. Dengan K-nya di sini adalah setengah, ya. Oh ya, untuk sigma F. Nah, sigma F itu adalah resultan gaya yang menyebabkan sistem ini bergerak,
ya. Jadi nanti kalau kita gambarkan lagi gayanya ya. Nah, pada W1 ini ada gaya berat, ya kan? Gaya berat arahnya ke bawah. Kemudian pada M2 ini juga bekerja gaya berat, arahnya ke bawah, ya kan? Tetapi yang menyebabkan sistem ini bergerak adalah karena keberadaan dari W1, ya kan? Sementara keberadaan dari W2 ini bisa kita abaikan. Ya, yang tadi alasannya. Jadi M2 ini kan geraknya searah dengan sumbu X, sementara W2 ya, ini gayanya searah dengan sumbu Y. Proyeksi vektor gaya yang searah dengan sumbu Y ya ke sumbu X sama dengan 0, maka W2 ini keberadaannya bisa kita abaikan. Berarti satu-satunya gaya yang mempengaruhi dari gerakan sistem ini adalah W1 saja. Sehingga nanti yang kita masukkan ke sini sigma F-nya itu adalah W1. Untuk gaya tegang tali ini jelas saling meniadakan. Ya, Adik lihat aja ini panahnya. Untuk T1 ya kan, ini panahnya atas dan bawah. Untuk T2 ini panahnya satunya ke kanan, satunya ke kiri. Jadi T1 dan T2 itu masing-masing saling meniadakan dirinya sendiri. Nah, kira-kira seperti itu gampangannya ya. Berarti sekali lagi sigma F-nya itu adalah W1 saja. Oke. Berarti kita masukkan langsung ya angkanya ya. Sigma F sama dengan W1 berarti M1 ya dikalikan dengan G. 1 kali 10 dibagi dengan M total ya. M1-nya 1, M2-nya 3. Kemudian ditambah K kali M. Nah, K-nya di sini adalah setengah yang ini ya, plus setengah dikalikan dengan M besar. M besar itu adalah massa katrol, yaitu 2 kg ya. 1 kali 10 sama dengan 10, 1 tambah 3 itu 4, 4 ditambah setengah kali 2 berarti 4 ditambah 1, maka ini 10 dibagi 5 sama dengan 2 meter per sekon kuadrat ya. Jadi hasilnya sama. Nah, ini jawabannya adalah yang C ya, percepatan linear system sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Adik-adik boleh menggunakan cara pertama ya, cuman ini agak panjang, atau nanti boleh juga menggunakan cara kedua. Jadi hukumnya wajib ya untuk menghafalkan rumus ini, yaitu A sama dengan sigma F ditambah M total ditambah K dikalikan dengan massa benda yang bergerak rotasi yang berputar. Oke, semoga video ini bermanfaat ya. Sampai ketemu di video pembahasan soal berikutnya. Terima kasih.